Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih. Untuk siswa-siswi kami semua, siapa yang belum hadir untuk hari ini? 2 orang, Bu. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita, seperti biasanya kita harus melakukan kegiatan berdoa. Kepada petugas untuk hari ini dipersilakan. Saya undang kepada peserta didik kami untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Garuda Pancasila. 3, ya. Garuda Pancasila. Silakan diambil bukunya. Sekarang materi pembelajaran kita hari ini buka halaman 1, subtema 1, keadaan cuaca. Keadaan cuaca. Sudah dibuka kan bukunya? Sudah. Ya. Pertama dulu kita harus mengetahui apa itu cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Cuaca ini juga dapat berbeda-beda setiap hari. Kita tidak memastikan pagi atau sore atau malam bagaimana keadaan cuaca tersebut. Seperti contohnya untuk hari ini, kita pada pagi hari ini, bagaimana keadaan cuaca kita pagi hari ini? Berarti cuaca cerah. Nah, keadaan cuaca ini dapat berubah-ubah di setiap waktu. Ada juga nanti beberapa jam atau beberapa waktu keadaan cuaca tersebut dapat berubah. Misalkan ada cuaca hujan, ada cuaca yang berawan, terus ada juga cuaca mendung. Nah, untuk hari ini, jadi kita melihat keadaan di luar itu masih keadaan cuacanya dalam posisi cerah. Cuaca ini juga dapat mempengaruhi atau dapat mengganggu kegiatan aktivitas manusia. Kenapa? Contohnya saja ketika cuaca cerah, manusia atau makhluk hidup itu sangat membutuhkan yang namanya cuaca. Kenapa? Karena mereka itu dapat melakukan kegiatan aktivitas mereka. Jadi tidak terhambat oleh karena mereka karena memiliki atau mereka itu senang dengan keadaan cuaca cerah. Jadi kegiatan aktivitas manusia dapat berjalan lancar. Ketika juga keadaan cuaca mendung atau tidak cerah atau hujan, maka banyak kegiatan aktivitas manusia yang sangat terganggu. Mereka tidak dapat melakukan pekerjaan ketika keadaan cuaca hujan atau mendung. Nah, untuk itu keadaan cuaca ini ada beberapa banyak di Indonesia. Seperti simbol-simbolnya, silakan dilihat pada halaman 4 itu. Ada yang keadaan bagaimana cuaca pada malam hari. Sudah kalian lihat kan gambarnya? Sudah. Ada juga yang namanya cuaca hujan. Terus ada juga cuaca
cerita yang ada di halaman 2, silakan dibuka bukunya. Di situ ada cerita Udin dan Beni. Nah, di situ Udin dan Beni itu melakukan kegiatan bermain di sebuah lapangan. Mereka dalam keadaan cuaca cerah atau dalam keadaan cuaca terang. Nah, seketika beberapa jam, keadaan cuaca di tempat mereka bermain itu berubah sekejap tiba-tiba menjadi mendung, dan akhirnya mereka itu tidak dapat melakukan kegiatan bermain. Nah, seperti itu, cuaca itu selalu berubah-ubah, tidak pernah selalu menetap. Seperti pada pagi hari cuacanya misalkan panas, siang hari juga nanti belum tentu nanti cuacanya juga tidak mendukung, apalagi kalau sore. Nah, untuk lebih memahami kepada siswa-siswi kami, untuk lebih mendetail kalian bagaimana cara kita mengetahui keadaan simbol-simbol tentang cuaca. Di situ pada halaman 4 nanti ada simbol-simbol cuaca. Nah, di situ kita disuruh untuk bagaimana hasil diskusimu tentang kalau cuaca hujan, bagaimana informasi pentingnya di situ. Terus bagaimana juga kalau cuaca mendung, cerah dan berawan. Jadi ini nanti kalian mendiskusikan kelompok tentang keadaan cuaca yang ada pada halaman 4. Di situ sudah ada simbol-simbolnya. Nanti setiap kelompok menyampaikan informasi penting tentang keadaan cuaca cerah, mendung, berawan, dan hujan. Silakan dibentuk kelompok diskusinya sekarang. Cuaca cerah antara lain keadaan ketika matahari memancarkan sinarnya. Ciri-cirinya langit terang, awan yang terlihat di langit hanya sedikit, dan udara terasa hangat. Ya, terima kasih. Sekarang dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2, hasil diskusi kami adalah cuaca panas, cuaca berawanan adalah ketika matahari memancarkan sinarnya dengan terik. Udara terasa panas akan terasa membakar kulit. Di saat panas, angin bertiup kencang dan banyak debu bertebangan. Iya, terima kasih. Dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 dengan hasil diskusi kami adalah cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari tertutup awan, langit menjadi agak gelap, awan menebal dan udara merasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini menandakan akan turunnya hujan. Ya, terima kasih. Dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 dengan hasil diskusi kami adalah cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran-butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan
Langit menjadi gelap, cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Ya, terima kasih. Jadi semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah sangat benar sekali tentang informasi penting yang kalian ketahui tentang simbol-simbol cuaca. Nah, untuk selanjutnya nanti di bagian masih halaman 4, saya akan suruh siswa-siswi kami untuk melakukan tugas mandiri atau nanti tugas di rumah ini. Silakan amati cuaca selama 5 hari. Misalkan besok. Nah, kalian menulis bagaimana cuaca yang kalian alami tentang hari besok. Terus begitu juga dengan hari seterusnya. Nah, kalian juga harus ketika kalian mengamati keadaan cuaca tersebut, kalian menggunakan kalimat yang baik dan mudah dipahami. Sekian untuk diskusi kelompok, dan kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Dan untuk siswa-siswi kami kembali ke posisi seperti semula. Silakan. Di situ materi kita mengenal pecahan sederhana. Cara kita mengenal pecahan sederhana, di situ ada bagaimana cara kita mengenal pecahan setengah, sepertiga, seperempat, dan seperenam. Untuk lebih jelasnya, silakan juga dilihat gambar. Ada di situ gambar A dan gambar B. Kita misalkan itu gambar kue. Dengarkan ya, kita mengenal pecahan sederhana. Misalkan ini gambar kue A, ini gambar kue B. Kita misalkan gambar kue A, gambar kue A ini dapat 4 potongan. 1, 2, 3, 4. Berarti dalam pecahan kita tulis 1/4. Misalkan di gambar kue A ini ada 4 orang yang dibagi-bagi. Misalkan Andi, Budi, Ucok, dan Tuti. Satu kue mereka bagi 4 dengan bagi yang sama. Jadi dalam pecahan sederhana kita menuliskan 1/4. Ini dikatakan pembilang dan penyebut. Jadi setiap mereka mendapatkan 1/4 dari satu kue. Selanjutnya kue B ini satu kue, mereka bagi sama dengan 2 orang. Jadi 1, 2. Satu kue mereka bagi 2
pada soal teks cerita tersebut. Sudah kalian lihat? Sudah. Nah, di situ nomor 1 soalnya tentang pizza. Pizza itu sejenis makanan, bukan sejenis barang atau sejenis atau alat-alat. Itu sejenis makanan yang namanya pizza. Di situ ada sebuah kue, satu kue. Di gambar itu ada satu kue, ada kue pizza. Nah, si Udin memakan satu bagian. Tugas kalian sekarang, kalian menulis bagaimana cara menulis lambang pecahan pada kue pizza. Yang kedua, di situ ada Siti memakan buah apel. Nah, Siti ini mempunyai teman, dia membagikan kepada 3 temannya buah apel tersebut. Kalian harus menentukan bagaimana cara menulis lambang pecahan pada soal cerita tersebut. Silakan dikerjakan sekarang. Sudah siap? Baik. Ini ya di depan tadi bagaimana cara kita menulis lambang pecahan. Lambang pecahan pada soal nomor 1 ini kita misalkan ada pizza. Yang memakan pizza itu adalah Udin. Udin mendapatkan pizza satu pizza. Jadi di situ yang dimakan Udin adalah cuma 1 potong. Tadinya Udin itu membagi pizza ini menjadi 4 bagian. Jadi Udin itu memotong memakan 1 pizza. Ini kita misalkan yang dimakan Udin. Yang potong yang dimakan Udin. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, ke depan. Satu per 4. Ini 1/4. Yang dimakan Udin 1 potongan. Berarti tinggal 3 potongan lagi. Kita hapus ini. Ya, dihapus bagian yang sudah dimakan Udin 1 bagian. Jadi sisa kuenya tersisa langsung ditulis di sini aja. Sisa kue. Tetap tulis 1/4. Ya. Oke. Nah, dengarkan. Ya, silakan di belakang. Dengarkan ya. Ini tadi Udin itu memiliki pizza, mempunyai pizza 1 bagian. Udin memotong tadi membagi pizzanya adalah 1. Jadi 1/4, 1/4 bagian. Terus si Udinnya memakan 1 potongan dari 1/4. Jadi sisa yang dimakan, jadi sisa kue Udin menjadi 1/3. Beginilah cara penulisan lambang pecahan dalam matematika. Yang kedua, apel. Apel Siti. Siapa yang bisa menjawab? Saya. Iya, silakan di depan. Nah, sebelum dia menulis lambang pecahan, sedikit saya jelaskan dulu. Di soal nomor 2 itu apel memiliki Siti memiliki buah apel 1. Nah, Siti ini mempunyai teman yang atas nama mempunyai teman 2 orang, Lani, Dayu, dan Siti. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara menulis lambang pecahan dalam matematika agar teman-teman Siti
Siti dengan membagikan sebuah apel dengan sama. Jadi Siti ini adalah membagikan buah apelnya dengan temannya dengan mereka memiliki apel dengan bagian-bagian yang sama. Silakan dituliskan bagaimana cara menulis dalam lambang pecahan. Nah, dengarkan ya. Ya, silakan di belakang. Nah, satu apel tadi, satu apel Siti itu, Siti memiliki satu apel. Dia membagikan kepada temannya, mereka itu berjumlah 3 dengan memotong, membagikan atau memotong dengan yang sama. Jadi satu apel itu mereka kena bagian adalah sepertiga sama dengan satu buah apel. Jadi 1/3 untuk Siti, mereka bagi terus Lani dan Dayu. Jadi mereka membagikan apel ini dengan mendapatkan bagian yang sama. Terus di situ buka halaman 8. Halaman 8. Ada soal lagi 3, 4, 5, 7. Ada roti ibu, terus ada juga buah jeruk. Jadi di situ pertanyaannya berapakah mereka mendapatkan bagian pada bagian tersebut. Jadi untuk tugas itu nanti silakan dikerjakan di rumah dan minggu depan kita periksa kembali. Untuk lebih lanjut nanti silakan kerjakan di rumah. Nah, tugas mandiri. Jadi tugas mandiri ada 2 ya. Tadi yang pertama adalah dengan mengamati hasil hujan atau hasil keadaan cuaca yang berturut-turut selama 5 hari. Kalian itu mengamatinya mulai besok. Dan kedua ini juga tentang soal matematika dalam menulis lambang pecahan. Nah, untuk sekian materi kita untuk hari ini ada pertanyaan? Tidak. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, seperti biasanya silakan bertugas untuk berdoa. Baik, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi.